Oke Bray, kembali lagi di Ratu Area Nyetir. Kali ini kita sedang menggunakan unit Toyota Avanza Veloz. Monggo. Ya, ini kita menggunakan unit Toyota Avanza Veloz 1300 manual. Nah, untuk tampilan luarnya seperti ini Bray. Ya, seperti ini Bray tampilan luarnya. Saya sering sebut transformer karena lampunya itu kayak Velfire ya. Nggak tahu orang nyebutnya apa, Avanza Velfire kah, Avanza Transformer. Yang jelas bukan Transmover. Transmover itu adalah Avanza versi Fleet ya, kayak Vios dan Limo. Limo adalah Vios versi Fleet. Ternyata mobil ini tahun 2019 Bray. Itu platnya 24. Terus ini ya, mobilnya warna putih dan minim chrome sudah, karena dia jadi dark chrome. Saya merasa ini adalah Avanza terganteng. Oke, kita cek dari samping Bray. Nah, ini velgnya menggunakan single tone. Kenapa kok single tone? Karena ini 1300 cc. Ukuran ban 185/65 R15. Kayak R3, Grand Livina itu seperti itu Bray. Terus spionnya sudah model baru ya, kayak Terios Rush. Bahkan Agia juga pakai gitu. Karena ini Veloz, dia punya akses ini. Nah, ketika ditekan dia menolak karena kuncinya di dalam. Terus karena Veloz dia punya side skirt dan side body molding. Ini side body molding, ini side skirtnya. Belakang tromol ya, jelas. Karena Avanza sekarang pun masih tromol, yang cakram cuman all new Veloz. Ya ini, jadi tampilan belakangnya black chrome juga. Tidak ada chrome yang warna kemilau itu, kecuali tulisan Avanza dan Veloz. Terus sensor parkir ada. Memang yang ini 1300 nggak ada kameranya Bray. Padahal kalau dikasih kamera ya bisa aja. Nah, khusus 1500 baru ada kamera dari bawaan kita beli ya. Ciri-cirinya 1300 Veloz adalah ini polos. Kalau yang 1500 dia tulisannya 1.5 Veloz. Gitu loh Bray. Terus lampunya ada smoke-smoke-nya ini ya. Tambahan di bagasi. Ini tadi saya posisi terkunci dan saya pengen nyari tombol untuk unlocknya, nggak ada. Padahal ini sudah smart key ya. Ternyata harus pakai remote ya. Coba yang punya mobil ini silahkan komentar di bawah. Di sini nggak ada tombol Bray. Oke. Untuk bagasi cukup besar. Untuk ruang kaki ya, yang penting ada tempat duduk. Tapi ruang kepala luar biasa besar. Terus dia split ya, 50-50. Ini kalau mau ngelipat enak ya. Kursi melipat ke depan, jadi kelebihannya ruang bagasi tetap tinggi gitu Bray. Cuman ya kalau bawa barang lebih banyak itu agak mengganggu, karena kita biasanya kalau bawa barang banyak kan sampai lipat baris kedua. Kalau yang dilipat rata emang ya. Untuk ruang tengah ada colokan itu 12 volt ya. Terus AC double blower jelas, karena tipe E pun ada. Ini chrome. Yang warna silver ini banyak yang sering hilang-hilang ini loh Bray. Ini kelemahannya, warna silver pada door trimnya. Kalau yang full black malah nggak apa-apa. Terus ini aksesnya. Nah, dia pinter ya, kalau kuncinya di dalam dia ditekan bunyi, nggak mau, menolak dia. Nah, kita bawa kuncinya keluar, kita tekan. Loh, kok nggak mau juga? Oh ya, karena kurang rapat. Nah, sekarang kita cek. Nah, mau. Coba kita ulangi, kalau kuncinya di dalam, apakah dia mau? Nah, menolak. Pinter dia, jadi tahu apabila kuncinya masih di dalam mobil. Nah, untuk kuncinya seperti ini ya Bray. Kuncinya tuh kayak Agia yang sekarang CR itu kan smart key. Terus Rush juga seperti itu. Jadi dia bonusnya engine start stop. Tapi saya merasa kalau pakai engine start stop di mobil manual itu agak merepotkan. Karena ketika kita mati mesin gitu ya, kita nggak bisa langsung gercep gitu loh.
karena kita harus injak kopling penuh, harus notok, terus baru tekan tombolnya, baru nyaut dia. Kalau matic cocok nih buat engine start stop. Kalau manual saya rasa kurang greget gitu loh, kurang segera kalau mati mesin, pasti jalan. Terus enaknya ini dia sudah punya ini tombol untuk akses keluar masuk tanpa kita tekan tombol dari sini. Ya seharusnya bagasi punya ini. Kalau di Agya kan nggak ada, bener start stop tapi nggak ada ininya, ini merepotkan. Oke Bray, untuk tampilan dalamnya seperti ini Bray. Terus kita buka bagian pengemudi. Ini nggak ada pengatur ketinggian ya, cuman ada pengatur ini sandaran jok sama maju mundur. Transmisi manual. Ini yang saya bilang di video bahwa kalau mobil manual biasanya kaki bagian kiri, bagian kopling itu ada gesekan di lantai. Ya maklum karena kakinya gesek-gesek ya. Terus mobil ini dilengkapi dengan retract tapi belum auto retract. Auto retract itu ternyata cuma ada di Veloz 1.5 gitu Bray. Saya tahunya begini Bray. Coba kita nggak usah injek kopling tapi cuman pencet 2 kali ini, itu sama dengan ACC on. Kita cek dari head unit. Nah, kita ke pengaturan sistem, fitur lanjutan. Ini cermin lipat otomatis itu nggak bisa diaktifkan. Kalau di 15 bisa. Jadi kita bisa lipat otomatis, auto retract. Kalau ini nggak ada. Gitu loh, Bray. Terus untuk matikannya tekan lagi. Itu ya. Jadi cara ngelipatnya kita harus masuk ke ACC on, tekan itu baru lipat kayak gitu ya Bray. Matikan. Terus untuk AC-nya mobil ini sudah digital ya, bagus. Ini full glossy. Terus ada tombol ini. Ya terlihat lebih mewah lah menurut saya. Terus ini kaca nggak ada Dynamic View. Di sini ada cermin cuman di bagian ini aja penumpang. Hand grip cuma sampai baris kedua, baris ketiga nggak ada. Baru sadar saya hand grip ketiga nggak ada, karena di yang baru nggak ada juga. Di expander kok masih ada ya? R3 juga. Oke Bray, jadi kurang lebih begitu Bray. Kita lanjut nyetir yuk. Kira-kira begitu Bray. Biasa pakai Sigra, terus pakai mobil ini itu rasanya effortless ya. Untuk kopling itu sama-sama dalam, cuma dia itu ngelepasnya agak tinggi. Jadi kita nggak dalam-dalam sebenarnya sudah bisa untuk masukkan gigi seperti ini. Nggak perlu injek dalam gitu loh Bray maksudnya. Kalau di Sigra kan, di Sigra kami 1000 cc itu harus injak penuh karena bukaan koplingnya di dalam, agak dalam. Kalau ini bukaan koplingnya agak tinggi, hampir lepas. Sehingga kita nggak perlu sampai notok, udah bisa kita oper, enak Bray. Nah, effortlessnya apa? Ya jelas kita nggak pakai gas ya, kita main kopling tok gini sama sekali nggak ada getaran. Maklum ini mesin 4 silinder, kemudian 1300 cc dan ini ya rasio gigi kasar banget, jadi enjoy sekali. Saya biasa pakai Sigra setengah kopling gas, di sini jadinya ke player. Player itu meraung. Gitu, Bray. Ya, beda mobil, beda perlakuan. Ya, kurang lebih kita butuh adaptasi sekitar 10 menit. Nanti kita akan terbiasa, Bray. Terus gasnya ini saking responsifnya ya. Ketika saya noel dikit langsung nyaut gitu. Padahal diisi pertalite juga ini mobilnya. Mobil ini itu keluaran model Avanza terakhir sebelum ganti yang FWD itu Bray. Dan mobil ini sudah berjarak tempuh 74.000 sekian. Ya, jadi ini ya Bray. Modelnya saya sebut adalah transformer, bukan transmover. Coba kita gas dari gigi 3 ini. Langsung nyaut, Bray. Langsung nyaut. Ya, kurang lebih begitu. Oh ya, yang 1300 model
Former ini dia sudah punya audio steering switch ya, jadi memudahkan kayak gini, Bray. Entah yang saya rasakan saja atau Anda juga merasakan demikian. Saya merasa naik ini itu tidak lebih nyaman daripada naik Calya. Karena di Calya itu kayak lebih lembut. Tapi kalau dibandingkan dengan Avanza maupun Veloz FWD, ini jauh banget memang, Bray. Ya, mobil ini mobil perang, tidak cocok untuk dibanding-bandingkan. Dari gigi 4 kita lewat gang sini ya, Bray. Dari 2 langsung lepas kopling. Ya, kurang lebih seperti itu. Coba langsung masuk 3, lepas kopling. Ada getar tetap. Tapi kok lari? Coba habis polisi tidur, jalan lagi. Lepas kopling, awalnya getar, hilang, dan makin laju. Ini macam habis di tune up itu ya. Nah, kita belum nyoba yang kalau digas apa kabar, karena ini masih di kampung. Jadi cukup kita mainkan di 3, coba untuk membuktikan apakah getarannya bisa menyebabkan mati mesin. Wah, ini Bapak gak sadar. Nah, makasih Pak, udah pengertian. Iya, makasih Pak udah peka. Dirasan soalnya. Coba kita gas. Wih, habis getar langsung hilang. Ini yang RWD. Nah, kalau kita bikin konten pakai mobil ini ke Cangar misalkan, saya rasa itu tidak jadi tantangan, tidak jadi hal yang sulit. Makanya kita nggak kesana. Ya, makanya kita kesana naik mobil lain aja. Karena mobil ini sudah ditunggu sama yang punya. Kalau ke Cangar naik Brio mau nggak, Bray? Ini ada masukan, bagaimana kalau kita ke Cangar naik Brio eCVT? Ya, Satya. Karena eCVT hanya ada di Satya. Apakah bersedia? Silahkan komentar di bawah. Gitu loh, Bray. Oh iya, klaksonnya mobil ini kan kalau kita tekan bunyi double persis kayak di Sigra kita ya. Bedanya kalau ini lebih kedap karena mungkin klaksonnya ada di depan sana, di ujung bumper. Kalau di Sigra kita klaksonnya ada di atas, di bawahnya kap mesin. Yang tempatnya alarm itu loh, Bray. Nah, di situ saya pindah ke situ, sehingga suaranya nyaring masuk ke dalam. Nah, ini kalau lewat polisi tidur, kita agak kenceng dikit di mobil ini tuh terasa. Ya, masih oke lah. Yang penting mobilnya dingin, ada radio tip. Sudah oke, cukup oke, Bray. Kita pakai 2, kita nggak ngoper 1. Nah, barusan langsung kopling lepas pelan-pelan sampai lepas. Kalau saya pakai Sigra saya gitu kan, mungkin getarannya lebih berasa. Di mobil ini minim sekali, Bray. Dan saya ingat kalau naik Veloz yang manual itu jauh lebih halus daripada ini, baik kopling maupun naikannya. Oke, kita akan menyeberang ke kanan. Dicek sepi ya, karena masih pagi. Terus dicek lagi. Ya. Ya, nanti ya. Ya, ini putar balik tanjakan. Ini kalau sore hari luar biasa, menggila macetnya karena udah sempit, kanan kiri banyak motor. Terus di kiri arusnya kenceng, blind spot. Aduh. Iya. Oke, aman. Makasih, Pak.
Oke, kita pelajari bagaimana mekanisme setengah kopling gasnya mobil ini, karena tadi saya ke player bray. Biasa naik Sigra nggak ke player, malah naik ini ke player. Ya, yang penting nggak mati mesin itu sudah bagus ya bray. Di mobil ini mati mesin itu agak merepotkan. Karena apa? Karena ini manual dan pakai engine start stop ya. Semalam itu saya merasakan mati mesin. Coba deh kita paksa untuk mati mesin aja. Nah ini kita pakai 4 getar-getar semua ya. Memang nggak wajar. Coba kita rem, terus kita bikin mati mesin. Ledak. Kok nggak jadi mati mesin? Cobalah kita paksa mati mesin. Ya, ternyata langsung bisa. Padahal sempat gak bisa loh. Jadi semalam itu saya merasakan mati mesin, langsung tak injek kopling dan start stop engine. Ternyata nggak mau. Akhirnya saya lepas kopling dan kemudian injak lagi, baru dia nyaut. Apa karena baterainya udah lemah? Kita nggak tahu. Ini kan mobilnya pakai keyless spray. Sebenarnya kalau mobil manual itu cocoknya udah pakai kunci aja. Jadi begitu mati langsung cekreng. Kalau Matic cocok pakai engine start. Kenapa? Karena jarang mati mesin. Jadi kita nggak repot. Gitu loh bray. Ya getar. Kalau gigi ketinggian kita telat ngoper ya memang begitu bray. Oke, kita coba mundur tanjakan sebentar ya bray. Dari sini saya rem dulu, rem aja. Begitu sudah nyampe tujuan baru injak kopling penuh. Oke, pasang hazard karena berhenti tidak pada tempatnya. Sekarang kita mundur. Saat saya masukkan gigi mundur, itu yang terjadi di sini ada sensor parkir ini sama garis parkir, tapi nggak ada kameranya. Karena ini 1300, yang 1500 baru ada. Oke, kita cari setengah kopling. Di sini kita nggak merasakan getaran yang berlebih kayak di Sigra gitu ya bray. Tapi ciri-cirinya RPM-nya agak turun dan rasa ingin jalan, termasuk suaranya mulai merendah. Ketika injak penuh, RPM naik. Ini tak nyalakan lampunya. Ya, jadi ketika kita buka kopling, RPM akan turun dan rasa ingin jalan. Satu lagi, RPM-nya agak turun. Ciri-cirinya ketika kita injak kopling penuh lagi, RPM naik, suara mesin lebih langsam. Oke, kita bikin setengah kopling, ada rasa ingin jalan, RPM makin turun, makin kita buka makin turun, lepas remnya. Nih, kalau mau melambat ya tekan dikit bray. Angkat gantung, tekan gantung, angkat gantung, tekan gantung. Nih, saya main kopling toh sama sekali nggak ada getaran, apalagi ini muatan kosong ya, kosongan. Nah ini, gitu ya bray. Oh iya, kalau mundur pakai gas apa kabar ya? Nah ini kalau misalkan nyantol-nyantol gini nggak mau masuk R, caranya lepas kopling, injak lagi, masuk R. Lepas kopling, injak lagi, masuk R gitu ya. Karena memang suka nyantol bray. Oke, setengah kopling, kasih gas. Nah karena gasnya gampang nyaut, jadi dikit aja bray. Nah ini, ketika koplingnya tak angkat dan injek dikit-dikit, nggak terlalu gereng. Jadi solusinya kita kalau nginjek gas jangan terlalu neken kayak pakai mobil LCGC. Karena LCGC kan gasnya neken dulu baru ini ya, baru nyaut. Oke, sekarang kita pakai gigi 2 untuk turun. Normalnya di turunan kita pakai 2 untuk langsung laju. Kalau pakai 1 kenapa Mas Bray ini? Kalau pakai 1 lepas rem, kan mobil meluncur, terus lepas kopling dia nyendat-nyendat. Nah kalau kita pakai 2, lepas rem, mobil jalan, lepas kopling, langsung langsam tanpa nyendat-nyendat gitu loh Bray. Ya jadi kalau posisi kita mau jalan itu turunan dan langsung pengen laju, maka jangan gunakan 1. Karena kalau pakai 1 bakal nyendat-nyendat gitu ya Bray.
Oke Bre, kurang lebih begitu saja Bre. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.